Sejak lahir, tidak semua jiwa dilahirkan dengan jalan yang sama. Beberapa di antaranya merasa berbeda, terasing, dan seringkali tidak dimengerti oleh dunia di sekitarnya. Hal-hal yang membuatmu merasa sendiri, penolakan, kesalahpahaman, atau bahkan rasa sakit yang datang dari orang-orang terdekat, bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggumu. Segala pengalaman yang membuatmu terasing, sepi, atau merasa tidak pada tempatnya, sesungguhnya sedang mempersiapkanmu untuk satu tujuan, menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan kuasa, tetapi dengan hati, kebijaksanaan, dan empati yang lahir dari perjalanan hidup yang penuh liku. Dalam setiap luka, kesepian, dan perasaan berbeda itu, tersimpan kekuatan yang tak terlihat. Dan kekuatan itulah yang akan membawamu melampaui batasan diri, membimbing orang lain, dan menginspirasi dunia di sekitarmu. Ini bukan tentang menjadi seperti orang lain. Ini tentang menyadari bahwa keterasinganmu adalah tanda bahwa kamu terpilih. Terpilih untuk memimpin, untuk bersinar, dan untuk menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari arah. Banyak jiwa terpilih merasa berbeda sejak kecil. Mereka merasakan dunia dengan intensitas yang tidak dimiliki orang lain. Lebih peka terhadap emosi, intuisi, dan getaran lingkungan sekitar. Hal-hal yang dianggap sepele oleh orang lain seringkali meninggalkan bekas yang mendalam bagi mereka. Suara-suara kecil, tatapan yang tak diucapkan, atau bahkan ketidaksesuaian dengan norma sosial bisa menjadi beban sekaligus guru yang membentuk jiwa mereka. Perasaan terasing bukanlah kelemahan. Justru, itu adalah tanda bahwa jiwa ini memiliki misi yang lebih besar. Dari rasa berbeda itulah muncul kesadaran bahwa dunia ini tidak selalu mudah dipahami, dan tidak semua orang bisa mengikuti atau mengerti jalan hati mereka. Mereka belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, memahami nuansa emosi yang sering luput dari perhatian orang lain, dan merasakan energi yang mengalir di sekitar mereka dengan cara yang unik. Setiap hinaan, penolakan, atau rasa tidak dimengerti yang dialami justru membentuk pondasi mental yang kokoh. Setiap momen ketika mereka merasa sendiri, mereka belajar untuk mencari kekuatan dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Ini adalah latihan yang sulit, tetapi esensial. Latihan untuk membangun ketahanan, kesabaran, dan keberanian yang kelak akan menjadi ciri pemimpin sejati. Lebih dari itu, keterasingan mengajarkan mereka empati. Jiwa yang sejak kecil belajar merasa berbeda akan lebih mudah memahami orang lain yang juga tersisih, yang juga terluka, atau yang merasa tak punya tempat di dunia. Dari pengalaman terasing inilah mereka belajar bahwa kepemimpinan bukan soal kuasa, melainkan tentang kemampuan untuk membawa orang lain keluar dari kegelapan dan rasa kehilangan. Terasing sejak lahir bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Setiap tatapan yang penuh keraguan, setiap kata yang menyakiti, dan setiap momen kesepian adalah bagian dari jalan yang mengasah hati dan pikiran. Jalan yang pada akhirnya membentuk jiwa-jiwa terpilih menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui, tetapi dihormati. Pemimpin yang memahami bahwa kekuatan terbesar lahir dari perbedaan, bukan keseragaman. Kesepian adalah teman yang sering menyertai jiwa terpilih. Saat orang lain tampak nyaman dengan keramaian dan pertemanan yang dangkal, jiwa ini belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak jarang mereka merasa tidak punya tempat, tidak punya teman yang benar-benar mengerti, atau tidak bisa mengekspresikan isi hati tanpa disalahpahami. Namun, di balik rasa sepi itu, tersembunyi pelajaran yang sangat berharga. Kesepian mengajarkan ketahanan. Saat dunia terasa dingin dan jauh, jiwa terpilih belajar untuk tidak tergantung pada pengakuan atau penerimaan orang lain. Mereka belajar menyalakan cahaya dalam diri sendiri, menemukan ketenangan, dan mempercayai intuisi mereka. Inilah latihan yang membangun pondasi pemimpin. Kemampuan untuk berdiri tegak meski tidak ada yang mendukung, untuk tetap percaya pada diri sendiri saat semua tampak ragu. Selain ketahanan, kesepian juga mengajarkan introspeksi. Dalam heningnya kesendirian, jiwa terpilih merenung, mengenal diri sendiri lebih dalam, dan memahami motivasi, kelemahan, serta kekuatan yang dimiliki. Mereka belajar bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Siapa aku? Apa tujuanku? Bagaimana aku bisa memberi dampak bagi orang lain?
Proses ini menajamkan kesadaran diri dan membentuk pemahaman yang mendalam tentang dunia di sekitarnya. Lebih dari itu, kesepian menumbuhkan empati. Mereka yang telah lama belajar hidup sendiri tahu bagaimana rasanya tersisih, tidak dimengerti, atau terluka. Pengalaman ini memungkinkan mereka untuk melihat dan merasakan kesedihan orang lain dengan tulus. Jiwa terpilih belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang menjadi pusat perhatian, tetapi tentang hadir untuk orang lain, memahami mereka, dan memberi arahan dari hati yang penuh kepedulian. Kesepian bukan musuh. Ia adalah guru yang sabar. Setiap momen ketika dunia tampak jauh, setiap detik ketika mereka merasa sendiri, jiwa terpilih sedang dilatih untuk menjadi pemimpin yang kuat, bijaksana, dan peka. Dan ketika saatnya tiba, kesepian itu akan berubah menjadi kekuatan. Sebuah cahaya batin yang memandu mereka dan orang-orang yang mereka pimpin menuju arah yang lebih baik. Setiap jiwa terpilih tidak luput dari luka. Luka itu bisa datang dari pengkhianatan teman, ketidakadilan dalam keluarga, penolakan dari lingkungan, atau bahkan dari kegagalan yang menghancurkan harapan. Bagi sebagian orang, luka adalah alasan untuk menyerah atau menutup diri dari dunia. Namun bagi jiwa terpilih, luka adalah guru yang tak tergantikan. Pelajaran hidup yang mengajarkan mereka tentang kekuatan, kesabaran, dan kedalaman hati. Luka mengajarkan jiwa terpilih untuk bangkit. Saat mereka terluka, mereka belajar bahwa rasa sakit bukanlah akhir dari segalanya. Mereka belajar mengubah kesedihan menjadi energi yang mendorong mereka maju, membentuk tekad yang lebih kuat, dan menumbuhkan keberanian yang lahir dari pengalaman. Tidak ada yang membentuk karakter sekuat menghadapi dan mengatasi luka secara langsung. Selain itu, luka menumbuhkan empati yang tulus. Jiwa yang pernah tersakiti memahami rasa sakit orang lain lebih dalam. Mereka tidak menilai, tidak menghakimi, tetapi mampu hadir dengan hati yang terbuka dan memberi dukungan tanpa syarat. Inilah salah satu kualitas terpenting dari seorang pemimpin sejati, kemampuan untuk memahami, memaafkan, dan menginspirasi melalui ketulusan. Bukan hanya kata-kata, luka juga mengajarkan kesadaran akan tanggung jawab. Dari pengalaman pahit, jiwa terpilih menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memimpin dan melindungi orang lain. Mereka belajar bahwa setiap keputusan, setiap tindakan, memiliki konsekuensi yang memengaruhi bukan hanya diri sendiri, tetapi juga mereka yang berada di sekitar mereka. Akhirnya, luka membentuk karakter yang tahan banting. Jiwa terpilih yang telah melewati kesedihan dan kekecewaan tumbuh menjadi pribadi yang tegar, bijaksana, dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka belajar bahwa kepemimpinan bukanlah tentang kemudahan atau pengakuan, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berdiri tegak, menjaga integritas, dan memimpin dari hati yang pernah terluka namun tetap penuh cahaya. Jiwa terpilih bukan hanya kuat karena luka dan kesepian yang mereka alami, tetapi juga karena kepekaan yang lahir dari semua pengalaman itu. Kepekaan ini bukan sekadar kemampuan merasakan emosi, tetapi kemampuan untuk membaca energi, memahami situasi yang kompleks, dan merasakan kebutuhan orang lain bahkan sebelum mereka mengungkapkannya. Inilah yang membedakan seorang pemimpin sejati dari yang biasa, mampu bergerak dengan hati, bukan hanya logika. Kepekaan yang dimiliki jiwa terpilih seringkali terlihat pada cara mereka memperhatikan hal-hal yang kecil namun penting. Tatapan yang penuh arti, kata-kata yang tak diucapkan, atau perubahan suasana hati orang di sekitarnya. Pengalaman terasing sejak kecil, rasa kesepian yang mendalam, dan luka yang mereka alami, semuanya telah membentuk indera batin yang tajam. Jiwa ini belajar bahwa dunia memiliki banyak lapisan, dan untuk memimpin dengan bijak, mereka harus mampu menembus permukaan dan memahami inti dari setiap situasi. Kepekaan ini juga memunculkan empati yang tulus. Jiwa terpilih tidak hanya melihat masalah dari satu sisi, tetapi merasakan apa yang dirasakan orang lain, memahami perjuangan mereka, dan menyesuaikan tindakan mereka agar bisa memberi dampak positif. Mereka memimpin bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk menuntun dan memberdayakan orang lain agar menemukan potensi terbaik dalam diri mereka sendiri. Selain itu, kepekaan membuat jiwa terpilih mampu merespons dengan tepat pada situasi yang penuh tekanan. Saat kebingungan, konflik, atau kesedihan melanda, mereka mampu tetap tenang, menilai dengan jelas, dan mengambil keputusan yang bijak. Kepekaan bukan hanya kemampuan merasakan,
tetapi juga kemampuan bertindak dengan kesadaran dan kebijaksanaan, memberikan arah saat orang lain merasa tersesat. Akhirnya, kepekaan yang lahir dari pengalaman terasing, kesepian, dan luka menjadikan jiwa terpilih sebagai pemimpin yang menggerakkan. Mereka mampu melihat potensi di dalam diri orang lain, membimbing langkah yang belum pasti, dan menghadirkan perubahan yang berarti. Ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Kemampuan untuk memimpin dengan hati, merasakan dengan mendalam, dan menginspirasi melalui ketulusan dan kepedulian. Setelah melalui keterasingan, kesepian, luka, dan pembelajaran dari kepekaan yang mendalam, jiwa terpilih akhirnya tiba pada titik di mana semua pengalaman itu membentuk mereka menjadi seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang dihormati bukan hanya karena posisi atau otoritas, tetapi karena kemampuan mereka memimpin dengan hati, integritas, dan ketulusan. Pemimpin yang lahir dari perjalanan seperti ini memahami bahwa kekuatan terbesar bukanlah untuk menaklukkan atau menguasai, melainkan untuk menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan orang lain. Mereka tahu bagaimana menyentuh hati orang, memberi arahan dengan empati, dan menghadirkan solusi yang bijaksana untuk masalah yang kompleks. Setiap langkah yang mereka ambil adalah cerminan dari perjalanan panjang yang membentuk karakter, visi, dan kebijaksanaan mereka. Orang lain menghormati mereka bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka nyata. Mereka telah merasakan sakit, kesepian, dan penolakan. Mereka memahami perjuangan, kegagalan, dan ketidakpastian. Inilah yang membuat mereka mampu memimpin tanpa meninggalkan orang lain di belakang. Kepemimpinan mereka bersifat inklusif, menyentuh hati, dan menggerakkan banyak jiwa untuk tumbuh dan berkembang bersama. Selain itu, jiwa terpilih yang menjadi pemimpin dihormati karena kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara ketegasan dan empati. Mereka mampu memimpin dengan tegas saat diperlukan, namun tetap lembut dalam menghadapi kerapuhan orang lain. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang jarang ditemukan. Kepemimpinan yang lahir dari pengalaman hidup, bukan sekadar teori atau ambisi. Akhirnya, segala hal yang dulu membuat mereka merasa terasing, penolakan, kesepian, dan luka, menjadi fondasi kekuatan yang membentuk seorang pemimpin sejati. Jiwa terpilih belajar bahwa setiap tantangan adalah persiapan, setiap rasa sakit adalah pelajaran, dan setiap pengalaman membimbing mereka menuju tujuan yang lebih besar. Dan ketika mereka berdiri di hadapan dunia, mereka bukan hanya memimpin. Mereka menjadi cahaya yang menuntun, inspirasi yang membangkitkan, dan teladan yang dihormati oleh semua yang mengenal mereka. Perjalanan seorang jiwa terpilih bukanlah perjalanan yang mudah. Sejak lahir, mereka merasakan perbedaan, keterasingan, kesepian, dan luka yang seringkali membuat dunia tampak berat dan menakutkan. Namun semua itu bukanlah kebetulan. Setiap pengalaman yang membuat mereka merasa sendiri, setiap rasa sakit dan penolakan yang dialami, sesungguhnya adalah latihan kehidupan yang mempersiapkan mereka untuk misi yang lebih besar, menjadi pemimpin yang bijaksana, penuh empati, dan dihormati. Keterasingan mengajarkan ketahanan. Kesepian mengajarkan introspeksi dan kedalaman hati. Luka membentuk karakter yang tangguh. Kepekaan menggerakkan mereka untuk memahami dunia dengan lebih jelas. Dan dari semua itu, lahirlah seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang bukan hanya mengatur, tetapi menginspirasi, menuntun, dan memberi cahaya bagi orang lain. Bagi siapapun yang merasa berbeda atau terasing, ingatlah, itu adalah tanda bahwa kamu terpilih. Jangan pernah merasa rendah diri karena kesepian, luka, atau perasaan tidak dimengerti. Semua itu adalah persiapan, fondasi yang akan mengangkatmu ke peran yang lebih besar. Dan ketika waktumu tiba untuk memimpin, kamu akan melakukannya bukan karena ingin diakui, tetapi karena kamu mampu menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan teladan bagi mereka yang mencari arah. Segala hal yang dulu membuatmu merasa sendiri, akhirnya akan menjadi alasan mengapa dunia membutuhkanmu, sebagai seorang pemimpin yang lahir dari pengalaman, hati, dan jiwa yang terpilih. Karena seorang jiwa terpilih tidak pernah benar-benar terasing. Mereka sedang dipersiapkan untuk bersinar, untuk memimpin, dan untuk menjadi cahaya bagi dunia. Kalau kamu merasa pembahasan ini menyentuh hati, membuka wawasan, atau membuatmu merasa lebih terhubung,
dengan dirimu sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.